Bisa nggak ngonek? Telur sama ayam duluan mana? Telur sama ayam duluan Mana? Pengen ganti cincin soal cincin nikah. Oh. Halo geng, ketemu lagi sama kita. Oke, nah hari ini seperti biasa kita mau bikin konten sangat menarik pastinya, seru ya, dan buat aku ini spesial banget karena hari ini ada 2 bintang tamu. Nah, coba kira-kira siapa? Jadi beberapa hari lalu aku ketemu sama mereka di salah satu event ya. Terus aku minta bantuan ke mereka buat datang ke sini ya. Karena mereka tuh MC kenamaan banget pokoknya ya. Nah, ini boleh dilihat dulu mungkin dari perut ya. Yang ini 3 bulan, yang ini 2 bulan. Oke, jadi hari ini kita sedang dengan Gilang Dirja dan Ya. Ketemu beberapa hari lalu di sebuah event padahal di klub malam kan. PSBB ya Kak. Oke, jadi kita lihat mungkin udah pada kenal juga ya. Kalau nggak kenal maka tas saya. taruh. Bagus, Ya, Gilang, makasih banyak udah nyempetin kesini. Sama-sama, ya. terima kasih. Semoga kita bisa ketemu di next video, oke? Next Bukan event next mungkin event, lebih. bukan. Oh, nanti jadi nge-closing deh. Jadi sebagai tadi ketemu di next video terus udah ditanya. Pertanyaannya kumaha ya? Jadi teman-teman jujur ini bikin deg-degan banget ya, secara ini tuh orang-orang yang expert banget ya, jadi host, presenter, MC kondangin, sedangkan kita ya apa tuh? Sama juga orang-orang expert ya. Betul sekali, yang ngasih kita jauh kan tanpa mereka kita nggak akan kerja ya ngasih. Nama mereka tiada pekerja. Jadi maaf nih ya kalau misalnya kita gugup ya secara Santai. Nyanyi dulu atuh. balonku Nah, kalau nggak gugup tuh peregangan biasanya. udah tegang kok, nggak kelihatan. Mana? Agresif. Oke, bagus, Gilang Ya. Tuh sampai nyontek. Nggak apa-apa ya. Dulu juga kita nyontek ya. Iya, dulu juga kita sering nyontek. Karena nyontek Di itu paha tradisi ya? kita ya. Tradisi Indonesia kan nyontek ya. Tradisinya, kalau nggak nyontek gak indah. Jadi kalau di event sering ketemu ya, tapi kalau ngobrol secara spesifik gitu ya, aku nggak pernah juga. Paling ketemu ngobrol-ngobrol bercanda-bercanda karena udah ketemu 2 orang ini udah nonstop sampai sakit deh. Oke. Cuman aku tuh pengen tahu sekarang gitu, ini gimana sih teman-teman ini mulai MC gitu ya. MC. Awalnya apakah tiba-tiba memang terjebak gitu ya dalam suatu kondisi atau memang dari awal itu memang aduh saya memang pengen jadi MC gitu ya dari kecil. Mungkin silakan Bapak dulu dong yang lebih Bunda dulu. Kerana penjajaan ini. Penjajahan ini ya. Awalnya bener tadi ada istilah terjebak ya, terjebak dalam sebuah kondisi. Wah, jamnya mahal. Enggak sih, murah, cuma bermerah. Tapi kok hitam biasanya pink ya? Ini nggak tahu aja kalau kena sinar matahari jadi pink. Jadi emang terjebak dalam sebuah kondisi. Jadi pada saat itu tuh sebelum MC kan ngeband dulu tuh, nyanyi dulu. Ngeband. Nggak pakai lebihan belakangnya. Jadi zaman ngeband tuh ngisi sebuah acara, kebetulan MC-nya yang harusnya MC di acara itu nabrak orang di jalan menuju ke venue. Mabok. Segana sih. Zaman amnes. Nah, jadi injury time harus ada MC yang menggantikan acara tersebut. Satu-satunya orang yang dicari adalah personil band. Siapa lagi kalau bukan yang nyanyi vokalisnya gitu ya. Mana vokalisnya? Ternyata. Padadam. Nah, itu pertama kali MC di Lembang kalau nggak salah ya, acara reunian gitu. Berarti dari awal udah ini ya, udah internasional ya.
Sebelum nyanyi tanya gua ngapain, dia tahu nih. Karena kebetulan saya sama Gilang tuh satu daerah, lingkungan. satu lingkungan, rumah juga deketan. Iya, Jadi iya. masa kecil Gilang dan masa kecil saya tuh kurang lebih sama. Jadi pada saat udah besar tiba-tiba ini jadi MC teh, oh ternyata punya satu kesamaan gitu kan dan apa namanya punya cerita yang sama lah ketika Hampir kita sama. hampir sama. besar Ya kita punya teman yang sama yang kita ya. Nah, jadi singkat dari situ singkat cerita gantiin MC itu untuk MC, beres acara, ternyata salah satu peserta yang ikutan di reunian itu tuh IO, beres acara minta nomor handphone. Pin BB, zaman pin BB. zaman pin Langsung BB. ngasih boneka tuh yang gambar boneka. Good night. Good night. Itu sih awalnya begitu. Oh, jadi awalnya nggak sengaja ya. Ya. Kalau Agilang gimana? Sama kalau bilang Karena nggak mau disamain. Enggak, maksudnya dari faktor ketidaksengajaan itu karena pas dulu jadi MC itu temen nikahan, kebetulan aku ngurusin semuanya, nama WO. WO-nya. Nah ngurusin pas jam 5 subuh si MC yang kita booking tuh memberi kabar bahwa dia tidak bisa hadir. Sah MC datang karena sok. Gitu. Siapa sih? Mau terkenal dah. Oh, terkenal. Terus sebutkeun di sini kan Lu udah ngasih eksi. Oh ya, terus lanjut. Lagi rumah tangga. Lanjut. Nah, singkat cerita jam 7 itu teh langsung datang si CPP tuh kebetulan teman aku juga gitu. Apa namanya tuh? Pengalaman pertama, terus kan gagatnya maksudnya Masih kikuk gitu ya. kikuk kumaha MC akad teh karena kan pertamanya identiknya si MC akad tuh yang harus benar-benar formal, tutur katanya harus santun gitu kan. Biasanya MC-nya ata adolo gitu. Iya soalnya kalau Abagus mah kan event, Ya, mungkin basicnya lebih event. bebas gitu Ya. ya pas pertamanya ya. Kalau Aku juga Gilang mah, basic event. tapi Gilang pas pertama itu berarti langsung Langsung wedding. wedding. Nah Ya. itu kan harus ada knowledge khusus kan Nah, kalau itu. wedding. Zaman dulu mah kan belum ada bah Google-nya. Jadi Dia mau Google tuh susah, googling tuh ke susah. Ibu Rias entar. Oh, Ibu Rias. Kumaha ieu mimitina. Tapi kenapa nggak nular dia jadi rias gitu? Pengen sih tapi Berhasil. Nah, sekarang itu nge-MC we di salah satu gedung di Cimahi. Itu perlu disebutkan. Itu kudu lah ada tuh endorse oke. Penting lanjut. oke. Mahal di gedung. Udah gitu. Nge-MC ya biasa lah nge-MC gitu. Nah, untungnya karena kata orang lain atau ya kata si orang yang ngasih tahu itu teh kamu tuh suaranya udah akhirnya mah buleud. Buleud, Nah, artinya aku tuh masalah buleud kan naon sih nu kumaha Orang mah buleud, beteng teh? buleudnya. Pipi enak banget. Gitu. Nah, dari situ udah terus ada lagi teman yang nikah, ketemulah sama si Arangga Cikalia. Oh, itu awal pertemuan sama musiknya si Cikalia dulu. Nah, dulu kan masih ya sama-sama merintis ya. Dari situ ketemu sama si Arangga, langsung sering ngasih event. Oh, jadi bareng. Lalu ketemu dengan beliau di salah satu universitas ternama di kota Bandung. Jadi ketemu teman gue jadi- tuh nikah. MC resepsinya tuh Akai. Akai. Ah. Gue MC Akad. dan tragedi nanti mobil aing mogok. Mogok. Oke. Di Gerlong itu mogok ya. Acara di Aja di Upi. Upi, Nah, oke. di Upi itu gitu kan. Deg-degan lah ya. Nah, maksudnya jam terbang buat MC itu masih sedikit. Aku kan dulu ya sering Anda tahu kan. berlempar-lempar. Berlempar-lempar ria gitu. Nah, pertama ketemu si Sen tuh di UPI itu jadi pas pertama datang ke masjid itu heho da urang teh sieun kaburangan ya. Takut telat, Kesan ya. pertama Harus begitu oke mengecewakan gitu kan. ya kan. Oh. Datang nyampe oh ini siapa? Oh ini Weona masih bujang. Aduh, Si single. pantesan sok ngechat. Ketemu sama beliau. Dari situlah Mulai. alhamdulillah sama. Pekerjaan. Berarti dari wedding kalau dari Tapi dulu pas aku udah terjun nge-MC, itu kan masih kerja di salah satu provider. Di salah satu perusahaan prostitusi ya. Online. Wah. Online. satu perusahaan masih dari job nge-MC. Bisa biar kerja juga ya. Betul, kebetulan dulu kerjanya kan marketing promo. Oh, jadi ada terus setiap event-event juga ya. Setiap minggu terus ada event. Dari job nge-MC ya. Tertiba besoknya mau nge-MC, saya harus ke
luar Mana, kota gitu ya. ada bapak ini Karena tetanggaan. karena tetanggaan dan wow tolong di Itu dia. backup selanjutnya di ceramahan ku bapak ieu lamun misalnya teu bisanya kok MC montong nariman aduh wah lamun tahu teh aya jadwal lamun dia oh nya di ceramahan ku bapak ieu teh gitu. Jadi perjalanan lah Perjalanan, ya itu ya. Perjalanan hari seperti itu. Tapi dah walaupun tetanggaan jarang panggilnya. Jarang kalau di rumah justru ketemunya di luar. Ketemunya di luar kalau misalnya pas lagi ada gathering atau Karena apa kalau gitu. di rumah beda jati diri. Pas waktu pertama keluarga gitu ya, tahu nih nge-MC atau barangkali keluarga juga ada yang seperti MC atau enggak tuh. Pas pertama tahu itu kayak gimana ya? Tangan budak teh geningan jagoan gitu ya. Kalau keluarga sih, kalau keluarga saya nggak terlalu kaget karena kebetulan beberapa anggota keluarga teh sudah ada di dunia seni kayak tante make up, ada yang Uwa yang kedua tuh dia apa namanya seni rupa, terus keluarga dari nenek ada dalang, ada sinden, terus tante-tante mama penari gitu itu. Terusna kuat kalau bagus. Jadi memang darah seninya ada gitu. Jadi ketika tahu anaknya bisa ini teh bukan hal yang kaget karena kebetulan si mama juga suka MC dulu. Tapi MC kecil sekolah gitu. Money the best atunya. Ya kalau dia kan ada kesenian. keturunannya kuatnya dari seni. Kalau aku mah kan emang turunan ningrat, jadi karena ningrat. Jadi dia mah emang otodidak langsung ada gitu ya bakatnya. Ada. Langsung prung kayaknya. Tapi kalian pernah nggak ya? Ini mah aku nanya nge-MC tanpa mic. Pernah. Event Anda kan kalau juga tiba-tiba aliran. Oh bisa. Tiba-tiba aliran. Kudu ciceuan ya si Akad sopa ya. Bener-bener waktu itu kan di gedung pengantinnya nggak mau pakai genset ya karena kan you know lah ya Budget lagi apa apa segala segala macam gitu ya. terus udah kayak gitu ada case ya di mana mati lampu. Oh, oke. Jadi itu waktu itu ya Gimana? teriak-teriak. Kayak kemanjaan juga anu ieu demo Kayak gitu ya. Kalau aku pas di salah satu hotel di Bandung karena memang sound dari hotel kan tahu sendiri lah ya, Bagus. tidak semaksimal yang bagus. bener. Jadi tidak semaksimal vendor sound system gitu ya, Ya, jadi ala iya. kadarnya. Mati semua lah tuh baterainya ya Bapak. Ya, dilempar lah akhirnya celungan sama. Gitu doang sih palingan. Baliknya cirian di hotel. tapi karena mungkin udah kenal sama vendor, alhasil diterusin aja tadinya malu kan. Aku masih soundnya goreng gitu kan jelek. Tapi akhirnya diobrolin aja ke orang, ke ownernya langsung. Mohon maaf Karena ya. bukan apa ya kalau dalam satu event terutama wedding, Iya. mau itu WO-nya ternama, mau MC nomor 1, mau catering benar. termahal apapun, udah satu eventnya kita satu tim gitu kan. Betul. Nggak ngelihat vendor mana, vendor A, vendor C gitu ya. Satu eventnya kita satu tim gitu. Betul. Sebisa mungkin kan kita meminimalisir kekurangan untuk satu perform gitu di situ. Jadi akhirnya ya diobrolin lah, akhirnya belakangan sih udah mulai baik. Udah mulai Jadi baik. sebetulnya kalau misalnya ada kendala kita internal kadang-kadang saling ngasih masukan Iya, gitu iya, ya, iya. yang akhirnya jadi saling memperbaiki Betul. semuanya gitu Betul, ya. betul. Kayak tadi Gilang juga misalnya di awal sempat dikasih tahu sama Abagus dan sampai sekarang juara loh, meeting itu selalu datang. Itu hal-hal yang sederhana gitu ya. Wedding juga nggak pernah telat gitu kan kalau datang. Nah itu, tapi kalau bulanan kadang-kadang suka telat ya. Udah terlambat. Telat bulan. Siapa pelakunya? Nah, tentu prosesnya tuh panjang ya, Iya, iya. pasti gitu ya. Pertanyaan aku gini, gimana caranya sampai pada akhirnya kalian tuh menurut aku ya bisa masuk ke MC unggulan lah? Aduh. Ya menurut aku gitu. Bibit ya, bibit Karena, unggulan. Ya, bibit unggulan. karena kalau misalnya klien aku minta MC rekomendasi, aku kasih list kalian tuh udah pasti approve. Dukun mungkin ya. Faktor dukun. Jadi Lewat, ini MC-nya oke. Bener nggak sih Kak? Ini MC-nya oke Alhamdulillah. gitu ya. Nah, itu prosesnya kayak gimana? Karena ada juga loh MC yang udah lama gitu ya, tapi kelihatannya susah juga gitu ya kita kalau pas nawarin apa. Tapi kalau kalian aku masuk ke kategori unggulan banget. Nah, itu gimana bisa seperti itu? Anda dulu dong. Aku dulu. Ya intinya apa yang
mungkin ya apa yang dilakukan kita sampai detik ini teh semuanya berdasarkan cinta sama pekerjaan gitu ya. Jadi profesionalisme itu nggak cuma sekedar tagline, tapi kayak tadi kamu bilang datang meeting, coba programnya dibanyakin nanti meetingnya diwakilin. Terus juga datang nggak terlambat ya. Terus sebisa mungkin apa yang diinginkan oleh kliennya bisa divisualisasikan pada saat acara berlangsung. Kayak misalnya nanti akadnya harus cepat ya, tapi resepsinya pengen rame. Apa yang dipengen klien teh bisa mewakili impiannya, yaitu bikin orang senang, bikin testimoni. Sebenarnya marketing yang oke adalah ketika klien puas cerita sama orang lain. Nah, hasil kan saya yakin calon pengantin juga ketika datang ke satu vendor sebelumnya akan nanya dulu sama orang-orang yang mungkin sudah pernah menikahkan atau pernah menikah. Kira-kira vendor rekomend siapa? Nah, output dari kita yang bagus itu bisa bikin blast marketing yang bagus buat karir kita. Dari gitu. Performance berarti ya? Dari performance juga, termasuk juga Instagram kan etalasenya vendor ya. Ibarat kata jualan gitu, ada etalasenya. Tapi kalau MC mah ya mungkin Instagram. Sosial apa yang media diposting kan sekarang klien sekarang mah pinter, sebelum datang ke vendor tuh dicek dulu nih satu-satu yang rekomend dari orang-orang di sekitar, baru nanti follow up nanya harga atau minta paketan dan lain sebagainya. Oke. Jadi tadi ada beberapa hal yang aku setuju banget. Yang pertama masalah performance itu biasanya menular lah ya ke temannya, ke saudaranya. Karena aku sendiri juga ngalamin begitu orang nge-press list tuh banyak banget. Tapi yang di link itu rata-rata yang ada korelasinya. Sebetulnya teman aku juga kemarin sama masnya atau saudaranya gitu ya. Nah terus tadi ada juga yang bagus dari Bagus ya. Tadi kita gimana cara membawakannya. Kalau misalnya lagi sungkem haru, misalnya kalau lagi happy. Tapi pertanyaannya, pernah nggak sih kalian membawakan acara di mana situasinya itu sedang bertolak belakang dengan perasaan kalian? Sering atuh Bapak. Kalau ditanya perasaan mah ya mau. Misalnya lagi galau gitu ya. Aku nggak pernah galau gitu. Tiba-tiba harus MC event atau wedding yang happy gitu kan. Nah itulah salah satu tanggung jawab pekerjaan seorang MC. Performan lah. Dituntut seperti itu gitu. Betul. Mau perasaan kita lagi galau, lagi syukur-syukur mah kerbahagianya. Mau ningali rekening. Unlimited. Nah itu, tapi kan balik lagi pekerjaan kita gitu. Kalau misalnya kasarnya gini, lu nggak sanggup ya udah nggak usah diambil. Karena klien tuh bayar ke kita, bukan dalam artian oke lah kita MC nih, tapi pada saat mengeksekusi suatu pekerjaan, ketika WO ataupun klien menuntut si MC ini harus misalnya dir tolong ini, tapi kita nolak ya bisa dir nggak bisa tuh nyadirnya kan? Karena lu udah ngambil pekerjaan ini ya ikutin aja rundown acara yang ada gitu. Profesional itulah intinya ya. Iya, itu profesional itu. Jadi mungkin itu salah satu cara kita buat mempertahankan di luaran yang bersaing daging. Ya itu sih, jadi sebenarnya nggak cuma MC, kayak misalnya kita lihat penyanyi nyanyi kayak yang enak gitu ya, terus happy di panggung, kita nggak tahu di belakang hatinya mungkin lagi sedih, lagi ada keluarga yang meninggal apa segala macam, ada cicilan, cicilan belum dibayar dan lain sebagainya. Tapi kan balik lagi itu sudah tanggung jawab kita memilih profesi ini. Nah yang salut bentar ya gue potong yang salut dari Bagus Au bentar ya, kakaknya meninggal pagi tapi dia dituntut harus bekerja untuk MC. Aduh, kakek kandung ya Allah. Terus mama mau nikah nih, makanya nikah 2010 nikah, aku masih nyanyi. Jadi pas akad nikah aku nyanyi di luar, mama akad nikah gitu. Jadi hal kayak gitu sih sebenarnya sudah sesuatu yang jadi akhirnya jadi biasa. Mungkin besok lusa Gilang lagi diputusin pacarnya, misalnya dicampakan, atau mungkin lagi jatuh cinta tapi kok harus sungkem kan ya mungkin. Ya, itu sudah jadi bagian tanggung jawab. Jadi kita harus sudah bisa mengendalikan itu. Orang nggak tahu senyuman kita atau ketawa kita di belakang teh lagi ada sedih dan lain sebagainya. Itu harus ditutupin, jangan sampai orang lain tahu. Ya soalnya aku juga gini ya, dalam suatu acara MC itu berperan banget gitu ya. Kadang-kadang kita ngobrolin konsep, ngobrolin konten sama calon pengantin. Endingnya
yang akan membawa situasi itu goals atau enggak adalah MC. Iya. Makanya aku salut banget sih untuk MC itu yang bisa menyentuh objektifnya gitu ya dari setiap konten-konten yang dibawakan. Pertanyaan aku selanjutnya gini, pernah nggak sih kalian ya di request misalnya sama salah satu IO atau WO atau kliennya sendiri gitu ya, bisa nggak kalau misalnya AA-nya nanti kayak gini, entah itu kostum, entah misalnya bisa nggak ngonek? Gak bisa. Nah itu ada yang request kayak gitu nggak yang aneh-aneh? Dan jangan gitu. salah ya yang dibilang ngondek tadi, kalau Iya. untuk MC sendiri itu mungkin faktor keberuntungan dan barokah. Karena bener, kayak MC sekarang pun wedding punya yang identiknya MC yang gagah, terus pembawaan dengan Yang Berkarisma gagah, ya. pacarnya tuh pasti gagah juga. Nggak, maksudnya sekarang wedding sekarang gitu ya, terutama di resepsi, karena kan si pengantin tuh mungkin gara-gara pengantinnya masih muda atau gimana gitu lah, pengen suasana yang rame, terus pengen yang benar-benar beda. Kadang suka ada klien juga yang nyuruh, boleh mau ngonekan boy, Siap. dapat gitu momennya. Atau bahkan, teh itu mah gampang. susah itu mah. Susah kalau ditahan deh. Susah kalau ditahan. Yes, rutinitas. Nature. Ada sih yang permintaan yang macam-macam, tapi kan balik lagi kalau sekiranya ada di track kita dan kan kita teh berkarir sekian tahun, Gilang berkarir sekian tahun, saya berkarir sekian tahun kan membangun image ya. Iya. Ada beberapa yang kalau misalnya kita lakuin akan merusak image atau mengancam image kita. Kalau sekiranya kita mau berdasarkan beberapa pertimbangan ya udah take it, tapi kalau enggak ya leave it, nggak usah gitu. Kayak waktu itu pernah ada satu galeri baju cewek, baju muslim. Tapi saya pengen ngondek banget. Oke. Mau cari yang ngondek ya barulah saya cari teman-teman yang memang pas porsinya sesuai si klien gitu. Aku di ngondek-ngondekin mah nggak bisa. Bisa ngondek. Jadi setiap job juga diukur dulu ya. Iya, Karena betul, biar nanti bisa optimal. Ya, contoh kecil aja. Nanti MC-nya pakai bahasa Inggris ya, setengah-setengah buat ini. Nah, kalau kita bisa pakai bahasa Inggris ambil, kalau enggak jangan gitu. Benar. Nah, bagus nih ya. Aku tuh suka rada kepo gitu ya. Ya. Netizen. Kemarin aku tuh lihat bagus. Ini aku pengen nanya langsung. Itu tuh foto dulu, gitu ya. Nggak tahu foto sekarang gitu ya. Tapi kalau ngomongin foto dulu, dari rumahnya bukan kayak gitu. Terus makanya dulu jeung ayeuna Sama. gedena meureun mun baheula eta asa tahun 70 ting 40 eta mah nya. Iya. Jadi teman-teman kalau pengen tahu lihat di Instagramnya Abagus, nanti kita share juga ya sama Gilang juga. Yang bisa di-share di sini. Nah, Aku share. jadi nggak tahu kenapa foto pakai kaos sangsang. Iya. Makan gehu Iya. di dindingna majalah pakai motor 70-an pokoknya eta jadul pisan gitu nya. Nah itu aku tuh pengen nanyain itu teh apa gitu Abagus. Ya. Jadi gini, seperti yang tadi dibilang di awal kalau Instagram tuh kan etalase kita ya. Apa yang dipajang di Instagram tuh mencerminkan branding kita dan image kita gitu. Nah, selama ini kan postingan saya kalau nggak pakai jas, pakai kaos lagi siaran. Nah, itu dua itu gitu kan. Nah, pengen sesuatu yang beda gitu ya, pakai singlet doang. Mungkin gak semua orang berani posting foto begitu. Tapi ya udahlah nggak apa-apa. Ini memang ada project dengan salah satu vendor. Kebetulan dia support. Kemudian juga propertinya ada. Terus saya juga hidup di 90-an ya. Jadi kangen juga lah sih. 90 sama Anda juga. kolot. Lama ya manusia milenium itu tahun seberapa sih? 2000. Panji manusia milenium. Tahun 80 cut bray. Cutberas kalau enggak ini apa namanya teh baju-baju kayak cangcuters gitu kan ya. Bagian dari kan si etalase ini harus hidup ya. Orang akan ke brainwash kalau misalnya kita sering posting. Jadi nggak boring ya. Jadi trik itu mah trik buat posting itu biar orang reminder dan tahu ini
ini bagus au gitu. Mungkin sama halnya dilakukan oleh teman-teman yang lain, posting event dan lain sebagainya, itu bagian dari promo dirinya. Jual diri sendiri. Nah itu dia, itu sih masih ditunggu aja nanti videonya. Tapi emang pas begitu ngeliat tuh memang beda. Ya, Kayak rambut kita- kan belah tengah kan kemarin. Beda banget dari mulai rambut, dari mulai si itunya juga beda ya, non sih? Ambience-nya. Nah, ambience-nya gitu ya. Ambil dulu. Hampir. Ambience Ambience suasananya. Oh. Ngiung ngiung ngiung. Ambulans. Ambulans. Nah, berarti modal menjadi seorang MC itu harus banyak ya. Pada akhirnya nanti itu jadi kebutuhan gitu. Nanti suatu hari kayak Gilang aja. Saya belakangan melihat Instagram Gilang, dia posting beberapa desain bajunya yang keren-keren. Nah, itu. Itu bagian Dusta. Tuh ini omongin pribadi ya. Jadi daripada biar semua orang tahu. jadi Bentar, karunya. Nah, anjing ker. Emang hayam. ya karena kita performance, jadi memang itu penting gitu. Itu tuh penting Benar, gitu. Jadi benar. suatu saat pengen MC yang fashionable, punya look yang oke, total dalam berpakaian, orang akan mempertimbangkan Gilang jelas, sebagai pilihan benar, gitu benar, kan. Nah, saya dengan brand 90-an tadi ya saya mau ngasih tahu sama orang kalau saya juga ada di era 90-an, udah gitu juga nggak cuma MC wedding yang image-nya kata Gilang tadi berkarisma, formal, di luar itu juga bisa. Itu sih sebenarnya edukasi yang pengen disampaikan gitu. Iya, iya. Itu emang menarik banget sih gitu ya. Berarti itu kan berkaitan dengan personal branding. Nah, itu. Kemudian juga tadi kostum. Heeh. Ini mereka ini kalau event akad resepsi itu beda bajunya. Bener nggak? Ya. Jadi kalau misalnya akad Kalau Gilang, tradisional, dia bilang kan, gimana budget gitu gitu. Ya, Kompak kali bisa. Ya, sih. nggak bisa sih ya. Tapi benar-benar loh, apa itu bajunya ganti-ganti, menyesuaikan dengan konsep gitu kan. Aku mikir ternyata nggak cuman punten ya, bacot gitu ya. Ya. Enggak ya. Bahkan si yang disampaikan apa aja itu tuh menjadi penting gitu ya. Karena kalaupun lucu tetap tidak gimana gitu ya. Ya itu tadi kan karena kita berkecimpung di bidang jasa. Ya. Jasa dari MC itu jasa pelayanan lah ya. Suara sama look ya. Sama look gitu. Ya. Ya udah jadi satu kesatuan gitu pada saat kita manduin suatu acara, berusaha buat seenggaknya dimulai dari kostum gitu. Kita masuk dulu ke temanya dengan kostum yang kita pakai. Yang lainnya kan pasti ngikutin Iya. suasana. Mungkin nambah kepercayaan diri juga kali Iya, ya. sama kelihatan sama orang kalau ini MC-nya total gitu. Benar. Bukan MC Eceng Gembret. Iya. Tapi pernah nggak tiba-tiba pengantin wanita ngegandeng MC kebalik gitu karena Pernah kejadian jas dibeli sama CPP. Hah? Jas? Dibeli sama pengantin pria. Cerita ya, aku tuh MC event lu udah kalau nggak salah. Kok event gua terus? Benar. Oh iya benar. Pak sering. Ya bener kan di Benar, salah satu benar. hotel di Bandung mau resepsi ceritanya. Resepsinya kan mapag panggil pengantin lah gitu. Posisi aku sebagai MC itu ya berarti di pelaminan kan. Tiba-tiba CPP nate di pelaminan oge terus bilang gini, kenapa ya jasnya Kang Gilang lebih bagus? Vendor baju siapa itu? Padahal kan melimur sidah bambang ya. Terus kayak gitu kan. Dia iseng nyoba dibeli. Dibeli. Itulah mungkin ya. Sama kamu dilepas. Ya dilepas lah orang duitnya gede. Batian. Bagiannya gede gitu. Tapi emang ya, aku ada cerita sama si Agila. Jadi selain yang baju tadi ya. Di Karawang. Kenapa di Karawang? Loba lah pokoknya. Event di Karawang. Kan udah tahu kan, udah sering kan sama Sen Eleven. MC akad kan, gue pakai baju ini oke. Resepsi ganti kan, pakai jas dan modern. Ganti. Pas gue udah beres kan ganti baju, ngerokok ya kata gue tuh. Iya, jalan dari luar, didudut lah ke ruang make up deui. Masuk jadi ganti baju lagi dia. Punten ya lihat CPP-na baju na. Karawang spektakuler. Ya kadang-kadang gitu ya, kadang kalau misalnya di sebuah event kenapa
fungsinya MC harus technical meeting, nanya Benar. detail tuh biar nanti pada saat eksekusi di lapangan tidak seperti yang kejadian kayak bilang tadi. Tapi kadang suka jadi hal mirisnya adalah maaf nih para desainer baju tuh lebih concern ke baju cewek pengantin cewek. Benar, Sementara benar touch buat betul, pengantin Max. cowok agak sedikit kurang, lebih berpikiran gini. Ya udahlah jas aja base cap gitu ya kalau cowok. Tapi kalau cewek tuh sampai pretelannya Swarovski-nya tuh dipikirin Benar, banget. Sampai kukunya. Saya sebagai cowok merasa tersaingi dengan kuku. Soalnya kita juga kan bingung ya, ini MC-nya mau nih keren, Iya. hari pengantinnya. Jadi kita mau dijelek-jelekin di biasa-biasa susah ya gitu. Ya udah guratannya gini sih. Sama Gilang mah aku pernah ya, mobil pengantin. Kenapa mobil pengantin? Nah, jadi gini, ini mah di Bandung ya. Mobil pengantinnya lebih biasa aja Enggak, daripada mobil. jadi mobil. Pokoknya mah tiba-tiba pengantinnya aku- tuh ada trouble aja. Nah, gue datang kan pagi-pagi tuh, di briefing lah sama timnya tuh, bla bla. Dir kunci mobil. Dipikir tuh mau mindahin parkiran. Menibager dibersihan urangnya. Kan. Pas lihat keluar, nah baju orang di keluar. Baju maksudnya kalau luar kan di sen-sente. Udah gitu, nah mobil dikumbah. Ya ringges tengenah ya. Iya ya naon ya kata aku tuh. Lagi terus si timnya tuh emang sengaja nge-briefing gua gitu kan. Dia bilang pas udah beres, "Eta mobil nah dikumbah kan biar udah foto gitu." Pinjam buat ngejemput CTP. Jauh di Kembangan mobil teh. Atau SIM kuring teh euy teh nganggo mobil panganten. Ada sewa mobil pengantin kan? Ada sewa kan? Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi memang di lapangan itu bisa terjadi ya faktor Apapun bisa eksternal. terjadi. Sebetulnya bisa aja semua yang diplankan tidak 100% ya, walaupun hampir rata-rata selalu mendekati ya. Nah, kalau kita solid timnya, kalau kita punya vendor yang enak komunikasinya, itu tuh bukan jadi problem, tapi jadi suatu kadang-kadang lucu gitu ya. Jadi improvisasi yang kita lakukan tuh bener-bener on the spot banget, apa adanya, nggak dibuat-buat. Dan yang luar biasa itu ketika si pengantinnya tetap enjoy atau bahkan gak ngeh dengan problem itu gitu ya. Mereka taunya happy karena tamu datang aja di luar mah nggak tahu ada apa ya. Naik mobilnya kan menaik weh, teu nyaho eta mobil MC. Tapi rezeki lah ya barokah. Jadi kan kita membantu orang untuk ibadah ya. Betul. Betul kan Bapak? Betul Bapak, besok mungkin ganti mobilnya MC-nya ke mobil Mercy atau Ih, mobilnya baru lagi kamu juga. Oh, dua-duanya. Rumah baru, mobil baru, semuanya. Amin. kasih second. Aduh ini pengen lain mes. Nah, ada orang yang sangat berpengaruh nggak dalam kehidupan kalian? Maksudnya Ya, berpengaruh. maksudnya yang memotivasi kalian gitu. Jadi kalau misalnya kalian lagi drop atau gimana, atau mungkin yang ngasih masukan ke kalian, mellow dikit ya. Jangan si mobil bukan. Kan pastilah ya kita ada dropnya gitu ya. Nah, tapi kalian tetap semangat. Orang tua sih pasti. Udah pasti orang tua Ya, sih kalau orang tua. Terus ya teman sekitar. Terutama kalau untuk di dunia MC, kebetulan tetangga dan kakak saya ini adalah orangnya yang sangat ramah tamah ya. Jadi dikala saya memposting suatu foto dan itu tidak berkehendak dengan beliau, langsung aja. Bla 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 bla. Wah panjang siap. Tapi itu japri. Japri. Nah, itu keren banget teman-teman ya. Jadi Selain Bagus Awu juga ada sih MC beberapa juga lain. ya. teman MC yang lain juga yang bukan mencela ya, mungkin mengingatkan. Ya. Teman kan wajib lah untuk mengingatkan. Itu kan balik lagi ke kitanya apakah menerima atau enggak gitu kan kayak gitu. Tapi kan kalau ada yang ngasih masukan seperti itu ya, jadi kita juga ada evaluasi, ada perbandingan Iya, ya. Oh betul. bener nggak ya yang dia bilang? Oh kalau bener kan itu jadi upgrade lagi gitu. Ya kayak gini aja misalnya tiap event kan sama bapak sering ya. Setiap event kan pasti dari aku sendiri nanya, ini kurang apa? Ya, Perform ini. Bukan nanya bagus nggak tuh ya? Ayo masalah bagus pada kalau di depan kita bagus. Tapi berarti yang paling enak mah bagus. Ya pasti bagus wae. bagus undur diri pamit assalamualaikum. tapi ya itu dia tadi kalau kayak misalnya kritikan dan lain sebagainya sesama teman yang ada di profesi yang sama atau enggak di dunia wedding gitulah ya,
bijaknya sih Japri gitu ya, ngasih tahu Benar. Japri dan lain sebagainya. Kalaupun mau di posting lebih ke universal gitu, jangan mention Iya. 1-2 nama yang akhirnya nanti bukannya diterima masukannya tetapi malah jadi antipati. Gitu Bener. sih, Misalnya lebih ke situ. komen gitu ya. Iya, karena kan kamu bajunya gini Nah, atau apalagi apa, gitu ya. memicu orang untuk berpendapat dan punya Ya. persepsi sendiri. Kisruhan dalam Mungkin bisnis. aja orang lain nggak punya pandangan itu karena dia komen, jadi ada pandangan Iya. itu yang akhirnya bisa merusak personal branding Nah, tadi karena ya. kan orang luar kalau yang lihat sosmed kan tidak menutup harus MC semuanya atau iya. apa semua gitu. Orang luar tuh kan menyimak Iya. apa yang kita posting itu pada Betul. saat kita posting suatu foto Iya, atau iya. suatu activity, ya kita harus terima resikonya walaupun misalnya yang dibilang netizen bla 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 bla, anggap itu mah Angin lalu. berlalu ya. Kecuali kalau misalnya teman yang deket, suka ada japri, misalnya hal sepele samping. Karena kan samping menurut orang luar kan ada dapetnya mah di samping, weh. Iya. Tapi kan ada Pakemnya. pakem-pakemnya Benar. gitu, kayak Dari mulai cowok motif, harus, jenisnya, dari atau- motif terus dari segi lamban Lamban. dan sebagainya. Nah itu kan kalau orang yang paham mah pasti Iya. ngasih tahu gitu. Oke, nah kalau gitu kita akan masuk ke segmen selanjutnya ya. Di segmen ini kita akan ada sedikit tebak-tebakan. Aku pulangnya. Bapak belum selesai Pak, durasinya belum beres. Ini pemanasan dulu ya. Oke, pemanasan. Untuk Agilang dulu ya. Nanti ada yang buat bareng-bareng juga. Ya, jawabnya harus cepat loh. Oke, cepat Ya, boleh mikir. pemanasan dulu. Kalau yang ini jawab cepat, Doain tapi kalau yang aku. lainnya nanti Ya Allah, tebak-tebak. Ayo. Oke. Awan warnanya, Putih, tulang warnanya, putih, uban warnanya, putih. sapi minumnya. Air putih. Pintar. Susu. Bagus Oke. sekarang ya. Terus pikir nih kayak ini. Oke ya. Jawab cepat juga. Jawab Ah, cepat. Karena ini pemanasan dulu ya. Kalau teh. Daun warnanya, Hijau. rumput warnanya, Hijau. singa makannya. Daging. Daging. Pintar, tepuk tangan dulu dong ya. Sehingga makanya daun. Daun sampo dibuntel. Pakai buntil. Oke ya, ini masih yang simpel ya. Siapa Berat ini? dua-duanya. Oke. Berat mana 1 kilogram besi dengan 1 kilogram kapas? Berat mana? Berat mana? Nggak, orang pelajaran matematika. Baru nanya. Datara Nah, iya mah kalau iya non Cilindas. Karena sekolahnya jurusan IPA IPS. Ada mau enggak? Jadi itu matematika. Sama sih kan 1 kilo ya. Kalau kata Gilang, Kapas. kapas beratan kapas. Nah, Kapas kan udah 8 nek. jadi nggak beratan. Jadi pondenan nempel, pondenan nempel. Oke ya, jadi dua-duanya alasannya masuk akal Masuk ya. akal. Jadi Bagus tadi bilang sama ya, udah sama-sama Sama 1 1 kilo kilo, ya. Tadi Gilang juga logik ya. Kalau kapasnya dipakai make up jadi berat. Soalnya dia bilangnya besi, kalau 1 kilogram kapas sama 1 kilogram emas mungkin jawabannya emas karena berat kan pakai naki. Cigondewa. Dewa. Cigondewa punya. Oke, next ya. Di Cina ada, ya. Di Italia ada, di Australia ada, di Myanmar tidak ada. Apa? Apa namanya? Di Cina ada, Australia ada. Mana tadi? So, di Cina Cina ada, di Italia ada, di Australia ada, di Myanmar nggak ada. Aku kasih lagi lah, ya, yang lain. Di angin ada, di air ada, di udara tidak ada. Toko Mas Itali. Toko Mas. Myanmar mah. So, Itali ayam. Di apa naonnya? di kursi ayah. Naonnya? Oh, clear kan? Udah, iya mah kudu. Ada Mau bantuan ginkgo biloba. teman, bantuan friend.
Bisa nelpon tuh. Nyerah. Nyerah. Lawan lah. Apa tuh? Ya. Jawabannya huruf I. Oh, di Cina. Ya, di Cina aya, di Itali Kalau aya. Myanmar kan M. Tapi kan anak nulis mah pakai I. Terus disebutnya Myanmar bukan Myanmar gitu ya. Myanmar, huruf I. Oke, next ya. Eh, Telur sama ayam duluan mana? Telur sama ayam duluan. Mana? Nya telur atuh. Aha, kan telur ti ayam. Nya mimiti nama Adam dan Hawa heula juga nama. Tapi kan anakan hayam. Heula telur dan ayam. telur sih. Ayam atuh kan Telur. anakan heula. Tadi nanya telur jeung ayam heulaan mana? Telur kan disebutkeun Oh, di iya, heula. benar. Oh. Telur dan ayam heulaan mana? Telur. Ya. Betul. Jadi Telur Telur. dulu. karena Karena tadi bilangnya Kan telur bilangnya sama telur sama ayam ayam. duluan mana? pintar. Benar. Benar ya. Ditransfer. Pintar. Kan pertanyaannya telur sama Sama ayam ayam. duluan mana? Kan telur heula diomongkeun lagi. Ayeuna dibalik. Ayam dengan telur duluan mana? Ayam dengan telur duluan mana? So, Ya tetap telurnya. Ayam dengan telur. tadi mah kan telur dengan ayam. Sekarang mah ayam dengan telur duluan mana? Mana yang disebutkan? Oh, nya ayam berarti. Ya telur. Nah. So, karena tiker zaman dinosaurus nya baheula telur mah geus aya. Hayam mah can aya keur zaman dinosaurus. Oh, iya. Kan iya ini namanya ngomong ayam. Nah, sok ngomong ayam. Konsepnya beda Kan juga. ngomong ayam. Konsepnya juga ada bedanya sudah itu sarua. Dua. Ulangi deh ya, ulangi. Hidung. Ulangi. Next ya. Pintu apa yang didorong nggak bisa dibuka? Pintu Doraemon. Bentuk yang didorong tapi nggak bisa, Nggak bisa dibuka. Pintu ieu nu digeser. Pintar. Benar. Oke. Manly. Bener, lamun pantun biasa kan bisa, lamun digeser mah bisa didorong. Biasa. Oke. Ya. Ada seorang detektif ingin masuk ke suatu rumah. Tapi di rumah itu tidak ada pintu dan tidak ada jendela. Bagaimana cara dia masuk ke dalam? Beratnya pertanyaan. Tidak ada pintu, tidak ada jendela. Ya, Bagaimana detektif itu? masuk ke dalam rumah tersebut. Yang ngajelna ada ya gerbang. Anggar di jalur gerbangna. Tidak ada jendela. So, Gimana caranya masuk? Apanya? Atur-atur we lah. Oh, orang nyogok jadi lewat pintu belakang. Oh, bukan sarua. Berak nyogok-nyogok. Bebaskeun we. Oke ya, jawabannya tinggal asup. Tinggal masuk aja. Kan tidak ada pintu sama tidak ada jendelanya. Ya masuk aja langsung. Oh, geblong. Jangan dibahas. Gimana tuh kuriakannya jadi. Dia di Arab gitu. Jadi Anda jangan membayangkan semuanya ada temboknya ya. Jadi temboknya tetap ada, tapi nggak ada pintunya. Minum dulu yuk. Oke, masih ada. Sumpah. Jika ada 12 ikan, Aduh, lah. ya. Kemudian setengah dari mereka tenggelam. Ada berapa yang tersisa? Total ikannya berapa? 12. 12. Kan ikan di air. Tidak bisa tenggelam. Dicule, dicokot rumah ecot ya. Digoreng. Rumah ecot di pinggang. Oke. Orang patah tangan kanannya. Tidurnya gimana? Bawa ke Citapen. Atau Orang pengobatan. patah tangannya. Tangannya patah, tangan kanannya. Nah, tidurnya gimana? Ke kiri Ya berarti. tidurnya mah tidur aja dah tangan. Ya tidurnya perem we dah. Benar.
dawa kaitana tidur aja ieu mah. Nyautan. Nyautan. Aduh, ini emang Ada lagi seru ya. tantangan yang lebih susah buat kita? Kayaknya semuanya udah banyak Dijawab. dijawab ya. Ih sebentar ya ih. Udah kan itu? Cuma satu segmen? Enggak rame. Oke, pertanyaan terakhir nih dari kita, Agilang sama Bagus. Ada achievement nggak sih yang sedang kalian kejar gitu, target-target, misalnya pengen apa, pengen punya apa rumah 8 lantai, gedung pernikahan gitu atau Ada sih, setiap orang pun ada, karena itu untuk memotivasi kita bekerja makin rajin, makin giat gitu. Kalau misalnya nggak ada target ya jadi hampa tuh nanti. targetnya apa nih netizen pengen kan tahu. dikasih tahu atau mau dikasih Selain tahu. kemarin pengen apa? Mobil baru kan udah tuh. Ya, udah mobil baru. Tapi sayangnya belum dicobain buat pengantin. Segera Yang ya. ini belum. Yang kemarin udah. Harga naiknya yang sekarang harga banyak. harga berlaku. Tiba-tiba aduh di 8. So kurang gimana? Coba dong 800 selebgram deh. Jadi Naikannya ya Allah. Bagus ada? Target. Mungkin mau disebutin targetnya atau enggak juga nggak apa-apa. Targetnya pengen ganti cincin soal cincin nikah. Oh. 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 Kenapa hei? kalau ngomongin nikah ya, gini kalau misalnya aku main ke rumah. Target hidup atau target karir sih? Ya Kalau bebas. target hidup itu sih, kalau target karir ya, ya. target di rumah dah can karawin orang, tadi dia target Kalau target karir ya ini aja sih yang sampai tua masih MC. makin laku, makin mahal. Masih bisa MC. Makin mahal. Masih bisa MC perkara laku enggaknya kan harus apa namanya mengerti kalau dunia kayak gini kan banyak yang datang gitu kan ya, banyak yang baru datang. Banyak yang pergi. Kalau cuma nggak pergi-pergi ya. Jadi intinya mah masih bisa MC lah karena kan ini profesi yang dirintis dari nol. Masih bisa MC itu aja targetnya. Mungkin someday bikin buku apa gitu. Mantap. Aku pengen bikin bioskop. Oh, Ya kan bikin buku, bikin bioskop. 17 plus ya. 17 plus. Biar bison gitu. Oke, sebelum kita tutup, Ipong masih mau nanya, tadi belum nanya. Lu ngapain? Cik, mau nanya aku teh dari tadi. Lu teh ngapain di sini teh? Gak ada pertanyaan, gak ada apa. Surah seri. Sabanarna, iya teh, lamun bingung ya. Ya Ke dia kan nggak backup. Tapi iya mah udah ngobrol aja iya mah. Oh, oke, baik. Nggak ada kebingungan. Coba kamu segmen ini tugas Anda. Jadi terakhir mah kita ingin mendengarkan sokwe mau ngomong apa. Ada pertanyaan Ada mungkin yang perlu pertanyaan saya atau jawab. jawaban. Ada. Apa coba? Tenang. Pasti susah pertanyaannya nih Pak. Ini mah Baca juga sih sebenarnya. Enggak baca kan? Enggak. enggak ada di sini. Pernah nggak sih selama nge-MC atau misalkan di satu event ngecengin yang lain gitu, misalkan MC atau misalkan siapa gitu ngeceng gitu naksir gitu Naksir tamu sih. Naksir tamu sih. Kalau ditanya. kalau tamunya lucu ya, diduluin fotonya, foto dulu di sini sih. Buka maskernya. Coba buka maskernya dari sini dulu gitu sih. Kalau ngeceng ya. Pertanyaannya. Terus yang tangganya pendek juga dipegang. Naik gitu. Tapi pernah ada Terus lari ke depan tangga turun. Turun. ada yang sampai berlanjut nge-chatting gitu. Ada. Oh. Bajunya rapiin. Siapa? Kamu yang ngurus antrian. Oh, kirain anak wewo. Kayaknya Udah. pokoknya banyak banget lah ya. Oke, pokoknya thank you buat kalian semua ya yang udah nonton konten kita ya. Nanti kita mudah-mudahan bisa bikin lagi konten selanjutnya. Seru banget hari ini. Bagus, thank you. Terima kasih, Sen. Terima kasih. Terima kasih banyak ya. Oke, semuanya jangan lupa subscribe, komen, like, share. Oke. Sama follow IG aku bilang ada Yes, nanti kita cantumin juga ya. Perlu logo IG-nya. See you the next video. Yeay.